melebihi dari target yang dibagi per minggu. Kita dapat realisasi sebesar 166.483 di minggu ketiga, hingga gap kita kelebihan sebanyak 92.285 dari minggu kemarin. Mungkin itu saja paparan kami terkait dengan scoreboard LM1 P3 dan LM12 ULP. Demikian saja, saya minta masukan dari rekan wilayah, Pak Solekan, Pak Reza, dan Pak Rudi. Kita akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Tadri atas pemaparannya. Langsung saja saya komen mengenai LM2 tentang pemeriksaan daya pelanggan 53 kVA atas sebanyak 15 pelanggan per minggu. Di sini memang tidak tercapai ya, targetnya 15, realisasi 7 dengan kendalanya pegawai yang masih diklat. Memang informasi yang saya dapat dari teman-teman di PDL sedang marak-maraknya target memang kondisinya. Jadi memang itu bukan suatu hal yang membingungkan, dan memang saya maklum jadinya kalau misalkan banyaknya diklat di bulan ini seperti itu. Namun alhamdulillah terima kasih ketiga Padang Pak Tadri. Dari sisi pencapaian KWH-nya sudah bagus, tidak perlu banyak komentar lagi. Dari sisi saya pribadi mungkin untuk ketiga Padang lebih dikonsistenkan lagi ya, terus di reminder lagi ke teman-teman di sisi ULP tentang tertib administrasi maupun dari sisi komunikasi di lapangan teman-teman dan sebagainya dari sisi pelaksanaan P2TL, karena kita bersinggungan dengan hukum dan lain sebagainya, bersinggungan dengan pelanggan, itu memang harus dijaga kalau dari sisi UP3 Padang. Kalau dari sisi temuan insya Allah masih stabil dan cenderung baik seperti itu. Mungkin komentar saya tidak banyak, Pak Terji tetap semangat, alhamdulillah, terima kasih, dan semoga tetap konsisten. Mungkin seperti itu aja Pak Terji kalau dari saya. Misalkan ada tanggapan, saya persilakan lanjut, bisa langsung ke dalsis di sisi saya. Terima kasih Pak Solekan. Oke, dilanjut langsung dari sisi Dalsimet kepada Pak Reza, kami persilahkan. Baik, terima kasih rekan. Sedikit mengerti LM1. Kalau kita lihat dari pencapaian P3 Padang minggu kemarin, laporan hari minggu sekarang, pencapaiannya luar biasa. Sepertinya sama dengan Bukit Tinggi, P3 Padang dan Bukit Tinggi ada ketularan dari pencapaian dari P3 Solok ya kemarin. Solok. Di secara kendala tidak ada kendala, hanya saja kendala di P3 Padang hanya masalah stok material secara pelaksanaan kegiatan, dan juga untuk yang KRN juga sudah tuntas, alhamdulillah. Di Bukit Tinggi juga alhamdulillah sudah selesai kemarin, tinggal satu mutasi N. Ini tidak ada kendala selain dari material saja, berarti itu tinggal menjaga konsistensi dari teman-teman ULP. Yang kita khawatirkan untuk pencapaian minggu ini, karena minggu ini adalah hari baca, minggu baca meta dan billing, mudah-mudahan ya, teman-teman ULP bisa tetap konsisten untuk pencapaian LM1-nya. Mungkin itu saja tanggapan kita di LM1 untuk P3 Padang. Silakan kalau misalnya dari Pak Tajat ada komentar atau mau disampaikan kembali, kami persilakan. Terima kasih Pak Reza. Mungkin kita hanya minta kalau bisa pastian KWA nih Pak Reza. Untuk kepastian KWH mungkin kita minta informasikan ke Pak Rudi mungkin lebih lanjutnya. Informasinya atau bantuan informasi dari Pak Rudi. Baik. Mungkin gini, kalau saran saya karena ada kita meminjamkan ke unit lain, minta bantu user wilayah kan bisa ngecek ke unit tetangga ya. Kalau bisa kita akses ke sana, kita bisa minjam dulu ke unit tetangga. Demikian Pak Rudi.
Baik, di copy Pak Ed. Jadi ini saya memang sudah minta. Jadi memang untuk data awal di kita dulu ya. Di kita itu untuk posisi KWH di Padang itu, ini coba nanti dicek lagi ya. Apakah sudah oke atau enggak nih datanya. Padang itu ada 1941, Bukit Tinggi ada 2651, Solo itu ada 3497, Payakumbuh ada 215. Nah, untuk awal, kalau memang ini dicek kembali ke teman-teman, apakah ini udah cocok atau enggak. Terus untuk yang Solo nih, Pak Dwi, saya minta bantu nih kalau bisa, kan ada 3.400 nih. Bisa nggak dibantu untuk ke Padangnya? Nanti yang untuk yang di wilayah, tetap kami komunikasikan, termasuk untuk pengadaan di kita sendiri nantinya gitu. Nah, ini sambil jalan paralel, yang ada di kita dulu kita switch supaya bisa clear, ibaratkan menutupi kekosongan. Terus yang untuk wilayah lain yang paling banyak itu S2JB ada sekitar 11.000. Nah, mungkin nanti kita komunikasikan juga untuk permintaannya. Nah, ini saya minta tolong juga nih Pak Dwianto, bagaimana Pak, apakah bisa bantu juga nih untuk eksekusinya terkait dengan meter pasca bayarnya di Solo yang masih ada 3.497. Ya, kita cek dulu apa stok fisik sebentar dulu. Apakah iya. memang cocok antara stok fisik dengan stok apa, nanti memang apakah yang di SAP-nya memang banyak, tapi rupanya yang stok fisik malah karena keterlambatan update barangkali. Biar saya cek sebentar dulu ya. Siap. Itu mungkin Pak Tajri untuk informasi untuk awal, mungkin dalam minggu ini kita minta bantu dari Solo sekitar mungkin 300 ya dari Bukit Tinggi yang kemarin belum diambil. Terus nanti untuk yang dalam waktu dekat sebelum kita pengadaan, kita akan pinjam mungkin yang paling memungkinkan untuk S2J bisa lihat ada 11.000. Itu mungkin Pak Tajri informasinya. Mungkin sedikit untuk Solo, biasanya materialnya sudah berada di unit itu tadi. Agak kerepotan juga kita mengapa. Cuma nggak tahu lah proses sekarang. Biasanya kalau materialnya biasanya berada di ULP semua. Oke, nggak apa-apa Pak Rudi. Mungkin kalau memang ini kita optimalkan lagi di sisi bayarnya, mungkin kita coba ngambil yang 10 tahun ke atas yang susah kita WO kan nanti yang beberapa yang dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan. Ini tuh Pak Rudi. Ya Pak Ed. Jadi minta bantu juga dievaluasi teman-teman tadi yang saya sebutkan tadi. Nanti saya kirimkan di grup aja ya untuk informasi dari Francisdis. Nanti coba dicek lagi. Kalau memang sudah oke, nggak apa-apa. Tapi kalau memang belum oke, karena ini monitornya dari Pak Widodo seperti ini, saya takutnya nanti agak lama di prosesnya karena memang posisinya seperti ini gitu. Kalau memang tadi informasi ada beberapa yang memang sudah di ULP nggak masalah. Tapi takutnya nanti angkanya tidak cocok dengan yang ada di ULP. Nah, itu yang jadi masalah. Segera diinputkan gitu maksud saya untuk diperbaiki. Itu saja mungkin Pak Ed, makasih masukannya. Oke, makasih Pak Rudi. Terima kasih, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Rejan dan juga Pak Ed. Terima kasih untuk pencapaian dari UP3 Padang. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Tadri dan juga UP3 Padang. Oke, terima kasih Pak Tadri. Silakan Pak Tadri closing statement untuk mengakhiri presentasi sesi kedua ini. Silakan Pak Tadri. Oke, makasih Pak Solekan, terima kasih rekan-rekan semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari UP3 Padang berarti UP3P lagi, Payakumbuh kepada Pak Kurnia Putra, kami persilakan. Terima kasih Pak Solekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Adi, Bapak Manajer Bagian, Bapak Asmen, izin untuk menyampaikan WIG dari UP3 Payakumbuh. Jelas untuk KWH P2TL ini di minggu ketiga dari target 22.000 pencapaian 45.000.
lebih dari 2 kali dari targetnya. Untuk LM1 untuk penggantian KWH meter, pencapaian di minggu ketiga 113 dari 100, berarti 113%. Secara UP3 tercapai, tapi ada di 3 ULP tidak tercapai. Jadi kendalanya ada kemarin banyak hujan, ada juga koordinatnya yang sulit untuk ditemukan, dan yang ketiga itu petugas masih kurang. Ini yang masih jadi PR kita dengan vendor pelaksananya. Di komitmen kita masih ini memaksimalkan penggantian APP khusus KRN1 ini yang hexing dan LBKB. Yang kedua, maksimalkan vendor, ini masih kita upayakan, dan tetap konsisten dengan WO-nya, penggantian sesuai WO. Untuk LM2 di UP3, ini pengganti pemeriksaan pelanggan atas 53 kVA, ini realisasi di minggu ketiga itu 10 dari target 4 per minggu. Tapi ini dengan catatan ini 1 WO dari wilayah itu belum bisa kami eksekusi. Ini yang di WLP 50 kota di Pangkalan yang di PTP 6. Ini kendalanya ini belum kita masukkan di sini. Ini Pak Solekan, WO-nya kita terima baru di hari Kamis. Jadi hari Jumat dan hari Kamis itu kita udah sebelumnya udah punya jadwal juga untuk pemeriksaan yang di Payakumbuh, yang di kota Payakumbuh. Jadi untuk ininya kalau bisa nanti yang WO dari wilayah ini dikirim di awal-awal minggu Pak Solekan, jadi bisa kami rencanakan untuk pemeriksaannya. Kalau secara total ini ada 10, jadi minus ini yang dari WO-nya wilayah. Dari komitmen kami tetap itu pemeriksaan sesuai WO dari wilayah. Untuk pencapaian di ULP, ini yang LM1-nya untuk penggantian KWH. Penggantian KWH itu yang belum tercapai itu di Payakumbuh dan 50 kota. Payakumbuh ini yang paling rendah pencapaiannya 30,3%, dan di 50 kota 86,7%, sedangkan yang lainnya lebih dari targetnya. Secara total P3 masih lebih di target. Jadi ini kendala masing-masing WLP ini, yang untuk WLP Batu Sangkar walaupun tercapai tapi petugasnya masih dirasa kurang. Sedangkan di WLP Payakumbuh ini ada kekurangan dari ini juga, petugas juga ada kecelakaan di ininya di petugasnya sehingga belum bisa aktif kembali. Yang untuk WLP 50 kota selain hujan juga terkait ini lokasi yang belum ditemukan walaupun sudah menggunakan map info dari informasinya. Untuk komitmen di UP3 kita akan maksimalkan penggantian APP khusus KRN1 yang hexing dan LBKB. Dan kedua, memaksimalkan vendor yang saat ini aktif dan menjaga konsistensi WO. Ini sama dengan WLP-nya. Untuk LM2 ini pemeriksaan pelanggan pengukuran langsung. Untuk pencapaian kita di minggu ketiga ini dari 210 targetnya terrealisasi 208, di mana di ULP Payakumbuh yang tidak tercapai. Jadi
yang ULP lainnya tercapai, yang di Payakumbuh ini tidak tercapai. Ini kendalanya petugasnya 2 orang ini, yang teman-teman TE itu 2 orang mengikuti diklat. Pegawai TE-nya cuma 2 orang dan dua-duanya ikuti diklat. Sedangkan di ULP 3 ULP lainnya itu dibantu dengan tim vendor, tim TE, TR. Untuk komitmen, kita akan melakukan pemeriksaan pelanggan DLPD dengan indikasi-indikasi saat pencatatan meter dari petugas catat. Untuk sementara demikian kami sampaikan. Mohon Pak Reza, Pak Rudi, dan Pak Solekan untuk masukannya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kurnia atas penyampaiannya. Oke, saya sedikit komentar untuk dari sisi LM2. Terima kasih sudah merealisasikan dari target 4 realisasi 10. Memang betul minggu kemarin saya pribadi mengirimnya telat minggu kemarin. Mohon maaf ke Bapak-bapak sama Ibu sekalian. Mungkin langsung saya kirimkan setelah acara ini selesai seperti itu ya. Minggu selanjutnya mungkin nanti di hari Senin sore paling lambat nanti akan saya konsistenkan kirimkan untuk WO pemeriksaan di daya 53 kPa ke atas. Komentar lagi untuk dari sisi LM2, alhamdulillah terima kasih. Terus untuk dari sisi pencapaian di sisi KWHP 2TL, kalau dibandingkan dengan pencapaian secara di bulan Maret itu jika dibandingkan sama bulan April memang ada sedikit penurunan. Namun dari sisi kumulatif, pencapaian kumulatif di sisi April, alhamdulillah sudah mencapai target dari teman-teman UP3 Payakumbuh. Terima kasih untuk di sisi pencapaian KWH sampai bulan April. Kalau dari sisi pencapaian secara kumulatif untuk PW2 masih di posisi mungkin di poin 84-85% seperti itu. Dan memang kembali lagi yang perlu diperhatikan, yang harus diperhatikan banget memang di sisi ULP Payakumbuh seperti itu Pak Kurnia. Mengingatkan kembali mungkin sisi pasca P2TL-nya minta tolong dieksekusi lagi, lebih ditekankan lagi gitu di sisi teman-teman PA-nya supaya nanti mendongkrak dari sisi pendapatan KWP 2TL. Terima kasih atas pencapaiannya Pak Kurnia, tetap konsisten. Semoga bisa tercapai sampai ke akhir tahun nanti dan khususnya sampai ke TW2 atau semester 1. Kalau misalkan ada komentar dipersilahkan, kalau tidak nanti langsung ke Pak Reza. Terima kasih Pak Kurnia. Terima kasih Pak Solekan. Lanjut ke Pak Reza dulu Pak. Oke, silakan Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Solekan. Jadi alhamdulillah untuk UP3 Payakumbuh, untuk LM1 sebagai kilometer juga tertular dari semangatnya UP3 Solok minggu kemarin. Alhamdulillah 3 UP3 yang sudah memaparkan pencapaian di atas 100%. Kondisi kendala cuman terkait dengan cuaca ya alam, sama dengan UP3 Bukit Tinggi juga titik koordinat yang belum valid. Kemudian terkait dengan belum adanya penambahan petugas, ya, ini mungkin perlu kembali seperti yang disampaikan minggu kemarin. Ini terkait dengan kontrak antara PLN dengan vendor, ya perlu penekanan di sana sesuai dengan yang tertuang di kontrak, seberapa banyak vendor harus menyediakan petugas. Mungkin perlu lagi dikomunikasikan agar kejadian ini atau kendala ini tidak lagi muncul di minggu depan supaya juga bisa maksimal untuk pencapaian pengertian kilometernya di beberapa ULP yang tidak tercapai. Dan juga kita mengingatkan kembali Pak Kurnia untuk yang KR1 Grogol. Yep. Jadi minggu kemarin itu kita sudah mengirimkan ke service desk dan juga sudah diaktifkan nomor PDL yang tidak bisa dieksekusi peremajaannya. Mohon kita juga diinformasikan kembali nanti data sudah kita kirimkan ke teman-teman Harmet.
ada dua opsi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, nomor agendanya atau nomor NTPDL-nya sudah aktif dari yang kemarin tidak bisa dilakukan peremajaan. Jika sudah aktif, silakan dilanjutkan peremajaannya. Kemudian jika tidak aktif, disarankan untuk ketika dientrikan IDPL di NTPDL, dicentang di mutasi J-nya saja untuk melanjutkan ke peremajaan. Itu dua alternatif yang bisa kita sampaikan untuk menuntaskan KRN 1 Progol yang sudah dieksekusi di lapangan untuk pengerjaan kilometernya seperti yang Glomet. Kemudian juga kita mohon diinformasikan juga segera jika ada kendala lainnya terkait dengan peremajaan di mutasi P2AT-nya, kita diinformasikan agar kita juga segera follow up ke service desk-nya nanti atau ke tim pusatnya. Mungkin itu tambahan tanggapan dari LM1 dari kita. Terima kasih. Jika ada tanggapan dari Pak Kurnia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Reza. Jadi kalau untuk Glomet kita udah 100% itu Pak Reza. Jadi nanti yang hexing ini kalau masih ini kita ini terakhir masih saldonya 114 pelanggan dengan baru satu WLP yang 100%. Jadi kami segerakan ini Pak Reza. Terima kasih atas ininya saran-sarannya tadi. Silakan Pak, silakan. Oke, sip. Terima kasih Pak Reza, terima kasih Pak Kurnia. Dari Pak Rudi, apakah ada tambahan Pak Rudi? Saya cukup. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, dengan sudah cukupnya komentar dari Pak Rudi, kita berikan aplaus dulu untuk pencapaian dari UP3 Payakumbuh. Oke, terima kasih Pak Kurnia, terima kasih UP3 Payakumbuh. Selanjutnya kami persilakan Pak Kurnia untuk menutup sesi ketiga pada siang hari ini. Silakan Pak Kurnia. Baik, terima kasih Pak. Masih ingat nih kemarin nanti kelupaan Pak, izin untuk izin nanya ini Pak Rudi terkait KCT ini Pak Rudi, KCT yang ini WO-nya ke HP itu kan untuk Payakumbuh itu masih sisa sekitar 700-an ya, 700-an pelanggan. Jadi kemarin kami koordinasi dengan supervisor charter di HP, supervisor Billman ya. Itu informasinya untuk WO udah selesai di bulan kemarin itu Pak Rudi, karena pencapaiannya tidak tercapai, mereka udah menerima ininya denda SLA, demikian infonya Pak. Jadi untuk bulan ini mereka nggak ada lagi untuk entry KCT itu. Itu Pak Rudi, mohon infonya Pak. Baik, terima kasih informasinya. Jadi memang untuk KCT ini kan sebenarnya yang sebenarnya sama yang saya sampaikan di awal ya, memang untuk target itu 1 tahun sebenarnya. Cuman dari niaga dipepet jadi 1 bulan. Nah memang saya kemarin nggak terlalu menekankan karena di akhir di Mei, di Juni ini saya yakin akan lebih prioritas ke piutang. Piutang ya. Nah, nanti kita jalankan saja, teman-teman juga kita kan sekarang sudah secara nasional itu 89,6. Artinya di semester 2 saja kita lanjutkan. Nanti di Juli saya akan komunikasi, di akhir Juni saya koordinasikan lagi ke niaga untuk ditekankan lagi ya. Nah memang Bapak bisa lihat, teman-teman juga bisa di KCT pun kita nggak update sebenarnya. Kenapa? Karena kita tahu kondisi teman-teman. Jangan sampai nanti ini hal yang prioritas kedua menjadi alasan nanti untuk menjadi kegagalan di prioritas 1 gitu. Jadi nanti untuk yang teman-teman yang lain, yang tadi Bukit Tinggi juga, komen saya seperti itu, nanti kita mulai lagi mungkin di awal Juli nanti. Setelah Juni selesai, nanti di akhir Juni nanti kami komunikasikan ke niaga terkait dengan target yang belum selesai 100% untuk kita eksekusi. Nanti pun kami di wilayah mengevaluasinya per
ini saja per awal bulan saja. Jadi nanti di minggu pertama Mei nanti disampaikan, minggu pertama Juni nanti disampaikan lagi. Sebagai pengingat saja, tapi untuk fokusnya kita di semester 1 mungkin stop dulu fokus ini. Silakan kalau jalan-jalan gitu, jangan dibantah untuk dijalankan, tapi tidak usah langsung melakukan penekanan dulu. Kalau menurut saya nanti kita yang menjadi berperang. Kenapa? Karena memang fokusnya teman-teman pasti ke piutang gitu ya. Jangan sampai nanti alasan piutang nggak tercapai gara-gara KCT gitu kan. Nah itu jadinya masalah. Itu saja mungkin Pak Kurnia dan rekan-rekan UP3 yang lain. Dan ini tetap tercapai kita dalam 1 tahun. Sehingga nanti di Juli kita akan fokuskan lagi untuk KCT-nya. Itu saja mungkin Pak Kurnia. Makasih Pak Rudi. Pokoknya. Oke, silakan untuk Pak Kurnia untuk menutup closing statement pada presentasi ketiga ini. Silakan Pak Kurnia. Ya, baik Pak Solekan. Terima kasih Pak Rudi, Pak Reza, Pak Solekan atas masukan dan sarannya untuk bisa kami eksekusi di perbaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya presentasi yang terakhir pada siang hari ini UP3 Solok kepada Bapak Duyanto kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati itu Pak Rudi, Pak Soleh, Pak Reza, dan juga yang saya hormati itu kawan-kawan Embak, Pak E, Bu Mai, Pak Kurnia. Baiklah, hari ini saya akan yang mencoba menampilkan WIG Session UP3 Solok untuk minggu ketiga di bulan April 2021. Mana untuk LM UP3 itu yang di bidang susut itu yang membuat dan menyampaikan work order alhamdulillah itu sesuai, juga yang melakukan pemeriksaan pelanggan yang di atas 53 KPA sebanyak 4 pelanggan ya setiap minggu alhamdulillah yang tuntas semua. Kemudian untuk yang komitmen untuk LM UP3 itu kalau yang adalah tidak ada. Sedangkan untuk yang komitmen untuk yang minggu depan kita akan mengevaluasi pencapaian ULP terhadap yang diberikan dan mencarikan solusi terhadap kendala ULP yang belum mencapai target. Sedangkan untuk LM2 juga sama tidak ada. Jadi untuk ya komitmen kita di minggu depan itu ya adalah meningkatkan evaluasi pemakaian anomali di Amikon serta selalu konsisten melakukan pemeriksaan WHO dari UIW. Sedangkan untuk LM ULP itu adalah mengganti KWH meter sesuai LBKB yang sebanyak lebih kurang 20 pelanggan per minggu. Nah, dari hasil ini yang terlihat ULP si Junjung Moralabuh itu dan Cilungkang itu ya belum tersenyum. Sedangkan untuk ULP Sitiung, kemudian Singkara, kemudian Kayuharo, kemudian Sungai Rumbai, dan Zalunto serta ULP Solok itu yang pencapaiannya sangat
sangat luar biasa, sehingga untuk realisasi untuk bulanan, yaitu yang untuk bulan Maret itu sebesar 154,47%, sedangkan untuk realisasi kumulatif itu yang sampai bulan Maret itu sebanyak 74,35%. Nah, untuk yang progres, untuk yang KRN 01, alhamdulillah untuk ULP Solo, Sijunjung itu dan Kawiyaro itu yang sudah tuntas semua. Ada juga yang Sawalunto dan Silungkang juga yang untuk yang KRN 01-nya habis, sehingga yang tinggal adalah di Muara Labuh, kemudian Sitiung, kemudian Singkara ada 3, kemudian ada Sungai Rumbai sebanyak 254. Sedangkan untuk yang progres LBKB yang non KRN itu yang sisa yang masih banyak memang ULP Kayuaro, dan itu yang mereka berjanji untuk yang minggu keempat akan mengejar habis ini sisa untuk yang target yang di bulan April ini gitu. Jadi mereka akan karena untuk sekarang sedang melakukan catat meter, sehingga untuk yang skate ataupun untuk yang petunjuk jalannya yang kawan-kawan vendor KS agak kesulitan gitu. Jadi mereka janji untuk yang minggu keempat besok itu akan menuntaskan. Nah, kemudian untuk LM2LP yaitu untuk pemeriksaan 3 pasah untuk pengukuran langsung 5 pelanggan per minggu, itu alhamdulillah yang hasilnya di atas 100%, dan untuk ULP yang Sawalunto itu ada 120% untuk yang pencapaiannya, sedangkan untuk UP3 dan ULP lainnya alhamdulillah 100%. Kemudian untuk yang progres untuk P2TL minggu ketiga, minggu berapa nih? Minggu 3 ya? Minggu ketiga April. Yaitu alhamdulillah realisasi yang masih kecil itu yang Singkara gitu kan, Singkara, Sawalunto. Sedangkan hasil yang di atas rata-rata adalah Solo, kemudian Kayuaro, kemudian Muara Labuh, kemudian Sungai Rumbai. Nah, sehingga terus dan kemudian yang masih banyaknya yang P2TL yang belum ada penyelesaian. Ini yang bisa kita lihat, ini ada sebanyak 328.055 kWh. Jadi artinya yang sudah mulai berkurang gitu. Yang dari kemarin yang 343 nggak salah saya itu sekarang sudah berangsur-angsur kurang. Jadi yang keterangannya itu rata-rata itu yang sebagian ya itu ada yang pelanggan atau pos roda yang sudah dilakukan pembongkaran rampung, kemudian sudah dilakukan SP1, SP2, SP3, tetapi pelanggan tidak melakukan penyelesaian, dalam kurung bahwa yang pelanggan dalam keadaan padam. Kemudian sudah dilakukan SPR1, SP2, gitu, yang tetapi pelanggan tidak melakukan penyelesaian dan sudah dilakukan rampung. Kemudian ada lagi kondisi rumah kosong atau rumah yang ditinggalkan memang kosong. Kemudian sudah dilakukan penetapan TS, tetapi pelanggan belum melakukan pembayaran tagihan.
Kemudian yang kelima yang mengajukan ke tim keberatan. Kemudian habis ya. Oh, sorry. Yang langsung gitu. Bentar. Kemudian untuk komitmen LMULP yaitu untuk LM1 itu kendala pada yang petugas vendor yaitu ULP Kayu Aru dan Singkang. Kemudian 2 sering hujan yaitu yang terdapat di ULP Muralapuh. Kemudian kurang optimal karena petugas sedang berpuasa yaitu yang terdapat di ULP Sitiung. Sedangkan untuk yang komitmen untuk yang minggu depan kita melakukan fokus untuk menuntaskan KRN 01 yaitu untuk ULP Sungai Rumbai, ULP Sitiung dan ULP Sawarunto. Dan kedua mengoptimalkan penyelesaian WO LPKB setiap minggu. Sedangkan untuk yang LM2 itu yang kendalanya yang TO jam nyala belum akurat, kemudian yang pelanggan tidak mau membayar gitu. Sedangkan untuk komitmen untuk minggu depan itu mengirimkan surat panggilan peringatan kepada pelanggan pasca P2TL untuk segera melakukan penyelesaian temuan P2TL serta melakukan bongkar rampung jika pelanggan tidak bisa membayar tagihan susulannya. Nah, ini ada yang eviden untuk yang pengukuran kita di yang daerah besar, Jasi, Puskesmas, dan lainnya. Oke, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk minggu ke-3 April. Saya mohon saran dan kritikannya ya dari Pak Soleh dan bapak-bapak semua. Mungkin itu saja Pak Soleh, silakan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Duyanto atas pemaparannya. Saya langsung saja coba berkomentar dari sisi P2TL. Untuk di sisi LM2, target pemeriksaan pelanggan yang 53 KVA ke atas masih tetap konsisten. Terima kasih teman-teman dari UP3 Solok. Pun LM2 dari sisi ULP juga tercapai seluruh ULP. Alhamdulillah. Terima kasih juga Pak Duyanto dan konsistensi dari teman-teman dari UP3 Solok. Menanggapi tentang yang pasca, lanjut lagi Pak Dwi. Next lagi. Next lagi Pak Dwi. Next lagi Pak Dwi. Nah ini, nah untuk dari sisi pasca P2TL, terima kasih juga Pak Dwi. Konsistensinya ya memang betul kemarin sekitar 34 kalau tidak salah saya lihat, sekarang udah 328, berarti ada progres, alhamdulillah. Namun yang perlu kita ingatkan adalah kalau memang kondisinya di lapangan, pelanggan memang belum membayar, dipastikan saja pelanggan tersebut itu memang benar-benar padam seperti itu. Pun kalau misalkan ada kondisi di mana pelanggan itu dalam artian kondisi yang diperbolehkan untuk hidup sementara dari sisi perdir, entah ada keluarga sakit dan lain sebagainya yang berpotensi menghilangkan nyawa dan lain sebagainya, saran kami tidak apa-apa untuk dipasang KWH meter siaga, namun disarankan untuk KWH meter prabayar. Tujuannya apa? Supaya memang karena kondisinya pelanggan itu menyala, kalau kita prabayar bisa kita remote, kita blokir token dari sisi jauh seperti itu. Nah itu sarannya kalau misalkan kondisinya memang ada, kalau misalkan ada pelanggan yang sekarang kondisinya karena suatu kondisi dihidupkan oleh teman-teman yang saat bertugas secara sisi P2TL seperti itu. Namun tetap kita prioritaskan, kita padamkan dari sisi pelanggannya seperti itu.
Nah, terima kasih Pak Dwi dari sisi eksekusi di sisi paskanya. Tetap dikawal Pak Dwi dari sisi paskanya, karena kalau dilihat dari sisi KWH-nya cukup besar, dan ini bisa menyumbang persenan yang jauh apabila memang lunas 60 atau enggak 70%. Terus kalau dari sisi pencapaian KWH P2TL UP3 Solok, terima kasih sekali lagi Pak Dwi, karena UP3 Solok posisi sekarang mungkin untuk target April sudah tercapai mungkin Pak Dwi ya, alhamdulillah. Pun kalau catatan saya di sini per Senin kemarin sudah di angka 99,61% untuk target sampai April. Kalau target sampai TW2 di semester 1 itu masih di angka 76. Namun untuk target April, alhamdulillah, terima kasih lagi untuk P3 Solo. Mungkin itu saja. Tetap dikawal Pak Dwi dari sisi paskanya yang masih lumayan besar secara kumulatif. Mungkin saran tadi bisa dipertimbangkan. Apabila ada komentar, silahkan. Terus kalau misalkan tidak ada, saya langsung serahkan kepada Pak Reza di sisi Dalsismed-nya. Oke Pak Dwi. Oke, yang kami komentar tidak Pak Soleh, karena memang itu apa yang disarankan memang sudah yang kami kerjakan juga. Gitu. Demikian Pak Soleh. Oke, sip. Terkopi Pak Dwi, terima kasih. Tetap konsisten Pak Dwi. Oke, selanjutnya dari sisi Dalsismed kepada Pak Reza, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Solekan. Sedikit menanggapi terkait LM1 P3 Solok. Terima kasih Pak Dianto dari P3 Solok yang pencapaiannya alhamdulillah minggu ini secara kumulatif P3 Soloknya masih di atas 100%. Beberapa ULP yang belum 100% pencapaian mingguannya. Tapi kalau kita lihat tidak banyak lagi, hanya 3 ULP. Kalau kita bandingkan dari kemarin, minggu kemarin ada 4 ULP dan 9. Alhamdulillah selalu ada peningkatan dari per ULP-nya dan juga per UP3-nya pencapaian masih konsisten di atas 100%. Kalau kita lihat dari sisi kendalanya, hanya terkait kendala karena kondisi puasa, ya, petugas puasa, dan juga mungkin perlu dari teman-teman ULP untuk lebih mengawal lagi kegiatan penggantian parameter, karena kita tahu memang minggu ini masih fokus di teman-teman di unit untuk pusbung dan juga untuk pencatatan meter untuk persiapan bidding. Kemudian juga kita mengingatkan kembali untuk juga lebih memprioritaskan untuk WO KRN 1, karena kalau kita lihat secara WO program unggulan kita KRN 1 finalnya di semester 1 ini akhirnya di 31 Juni, karena memang untuk proses eksekusinya WO yang tersisa banyak itu memang di merek meter hexing yang sebarannya paling banyak itu di P3 Solok. Mungkin itu saja komentar kita terkait LM1. Ya, di teman-teman ULP mungkin perlu effort lebih untuk pencapaian penggantian parameter LBKB dan difokuskan ke KRN 1. Ini itu tanggapan kita LM1 Pak Solekan. Kita kembali ke Pak Solekan. Terima kasih. Gimana Pak Dwi, ada komen atau sanggahan? Nggak ada Pak, itu pas gitu kan, ya karena sekarang lagi ya bulan puasa gitu, memang kita harus menghemat energi. Nah, demikian Pak Soleh. Betul Pak Dwi, memang harus kita menghemat energi daripada nanti berbuka di siang hari. Betul Pak Dwi. Selanjutnya Pak Rudi, apakah ada komen dari sisi UP3 Solo? Kami persilakan. Saya tadi mau maaf nggak ikutin karena ada tamu nih. Tapi untuk ini intinya yang untuk memantau ini Pak Dwi mungkin ya, dan UP3 yang lain mungkin yang terkait dengan tadi yang KWH khususnya untuk MP2TL. Nah itu memang kita kan sudah surati UP3 nanti untuk pemanfaatan aplikasi Sitampan itu. Nanti rencana kita kemarin sudah koordinasi ya mungkin Pak Solekan dengan rekan-rekan UP3. Kita akan lakukan cara pengisian baik dari sisi PA maupun TE di tanggal 6 ya kalau nggak salah ya Pak Solekan ya. Setelah
Ya. laporan selesai sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti gitu. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Pak Lek. Terima kasih Pak Rudi atas informasinya. Oke, terima kasih juga UP3 Solok Pak Duyanto atas pencapaiannya. Selama bulan April ini kita berikan aplaus kepada UP3 Solok Pak Duyanto. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dwi. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Dwi untuk bisa memberikan closing statement untuk presentasi terakhir kita pada hari ini. Silakan Pak Dwi. Oke, terima kasih. Gitu. Ya, alhamdulillah mungkin yang hasil sekarang itu alhamdulillah dan itu mungkin akan berimbas ke hasil-hasil yang selanjutnya. Yang mudah-mudahan kita optimis juga. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Acara siang ini udah kita lalui. Untuk selanjutnya, apakah dari Pak Rudi ada closing statement sebelum saya akhiri acara pada siang hari ini? Cek, Pak Rudi. Oh iya. Saya cukup aja mungkin. Kalau ada teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan juga silakan. Pak Reza, ada yang mau disampaikan dari sisi Sismed? Cukup. Oh ya, kita mengingatkan, sampaikan mungkin kemarin pikon kita dengan UP3 Padang dan Kenneth kemarin itu dari teman-teman dari TE belum ada ikut mungkin kemarin atau nggak sempat diundang mungkin. Di kemarin itu kita informasikan bahwa ada satu alat produk dari Kenneth seperti Komenda 3 pas seperti itu ya sudah include komplek dengan modem. Dan besok insya Allah besok pagi akan dipasang di ULP Belanti. Teman-teman JAR yang sebagai PIC nanti mengawal kegiatannya untuk di mana alat ini digunakan untuk monitoring penggunaan ya konsep dasarnya seperti dengan parameter 3 plus include dengan modem dan include dengan AMR-nya. Jadi di sana nanti bisa terrecord pemakaian baik itu tegangan, arus, pasor dan harmonisa gardu ya, kita memasangnya di gardu. Nah, impact-nya ini nanti ke sisi jaringan atau di tekniknya adalah besi pengukuran bahan trafo yang bisa didapatkan secara real time per 15 menit. Artinya nanti akan bisa jadi perbandingan terhadap hasil pengukuran bahan trafo yang dilakukan oleh petugas. Kemudian sisi TE juga bisa membandingkan atau nanti sebagai bahan perbandingan atau TO lokasi-lokasi terkait dengan losis dan segala macamnya, dan juga di teknik juga beban trafo yang tidak seimbang. Secara awalnya mungkin seperti itu kita sampaikan. Insya Allah bagaimana perkembangannya jika ini sudah alat ini sudah terpasang dan kita monitor menggunakannya selama 1 bulan ke depan, mungkin ini akan menjadi salah satu batu loncatan kita untuk melakukan beberapa ide-ide ke depannya untuk perbaikan kita. Mungkin itu informasinya. Besok isi terpasangnya padam nanti atau gimana Pak Reza? Kalau pemasangan kita sepakati besok itu tanpa padam Pak Ed. Jadi kita sudah mintakan untuk pemasangan CT-nya itu menggunakan yang sistem klaim Pak Ed. Jadi tanpa padam. Nah, secara ininya perangkat semuanya disediakan oleh si pihak Kenneth, include dengan box APP-nya, CT-nya, kemudian juga peralatan mungkin yang dimintakan ke kitanya mungkin tambahan tenaga dari vendor mungkin sekitar 2 orang. Nah mereka petugasnya yang dibawa untuk kemudian ada 2 orang tambahan saja supaya. Mungkin itu informasinya Pak Ed. Kemarin kita ikuti dengan Pak Joko dan tim ULP juga. Itu informasinya. Mudah-mudahan ini memberikan awal yang baik yang bisa kita manfaatkan, kita kembangkan nantinya.
kasih informasinya Pak Ed dan Mas Lekan, kami silakan kembalikan. Terima kasih Pak Riza. Mungkin ini terkait dengan siaga ya, siaga karena memang tidak boleh padam. Mungkin dari kami terkait dengan ini Pak Rudi, yang bulan ini kita untuk catat 50% mungkin sudah diketahui juga oleh MPSD. Kemudian untuk bulan depan kita ada pergeseran, ini skemanya mungkin akan dilakukan pergeseran, tapi kemarin di Vicon saya wanti-wanti untuk ngajak MPSD, tapi niaganya belum mau karena ini masih wacana. Tapi tidak apa juga sekarang mungkin Pak Rudi sudah diajak juga membahas tentang niaga terkait dengan rencana mau mengundurkan baca meter di minggu ketiga. Ini rutin setiap bulan. Nah kemarin memang kita sudah sanggah impact dari dibacanya di minggu ketiga ini otomatis secara susut. Kalau sudah pembahasan susut, tentu secara susut non teknis akan kelihatan nanti di Permulaan Jogja. Nah kalau di Permulaan Jogja ini yang menjadi tanggung jawab tentu sudah jelas ini di sisi UP3 yang jadi bumerang. Karena susut non teknis yang diakui oleh DJK itu untuk susut non teknis P2TL, tidak lagi sangkut paut dengan masalah baca meter, masalah PJU liar, itu tidak ada lagi sangkut paut ke sana. Nah, untuk itu mungkin kemarin itu cukup alot. Mungkin silakan juga nanti Pak Rudi bincang-bincang dengan Niaga atau dengan Pak Arifnya. Nah, wacananya makanya akan mengerucut di minggu ketiga untuk baca meter. Nah, kalau impactnya minggu ketiga seperti itu yang saya sampaikan. Kemarin saya usulkan juga kalau memang tetap diusulkan skema di minggu ketiga baca, kita usul untuk memilih beberapa unit saja dulu untuk dicoba, seperti unit besar di ULP kota, kita uji coba 2 ULP, dan baru memang anomali susut yang tidak terlalu jauh, nanti kita tambah lagi 2 unit, mungkin seperti itu. Kan itu sedikit gambaran dari kemarin Pak Rudi. Nah, kita sudah berusaha untuk ngajak dari sisi tel kemarin untuk diikutkan MPSD, tapi belum mau pihak niaganya. Bukan ngadu nih, belum mau pihak. Ya, Pak Rudi. Baik, makasih Pak Ed. Jadi nggak ngadu ya, cuma informasi saja. Ya, memang kemarin saya dengar juga seperti itu. Cuman memang saya jujur juga belum berani masuk karena memang pertama kita nggak ada undangan. Yang kedua memang dari yang bulan ini yang dicatat 50% saja kita belum ada informasi gitu. Dan memang dari informasi ini nanti saya nanti ke Niaga lah menanyakan, ibaratkan itu saran Pak tadi, kalau bisa jangan langsung semua karena evaluasinya agak susah kalau langsung semua. Tapi kalau dia mungkin ada 2 ULP sebagai pilot project atau bagaimana, nanti mungkin lebih gampang untuk mengevaluasi dan langsung bisa terlihat gitu ya. Kalau kita semua nanti mungkin jadi rata-rata saja dilihat masalahnya gitu. Sedangkan ini masalahnya kalau nantinya berlanjut, ya nanti susahnya di kita juga di TEL maupun di FMSD secara susut, karena nanti yang melaporkan di JK kita. Terima kasih masuknya Pak Ed, nanti kita informasikan, kita tindak lanjuti nanti. Kalau memang nanti saya lupa, nanti tolong ingatkan kembali, karena ini kan berakhir di pelaksanaan di minggu ketiga bulan Mei. Nanti juga saya laporkan ke Pak Arif. Di DP gabungan juga saya mau singgung sebenarnya dengan Pak Arif, cuman karena informasinya berbatas, apakah Pak Arif tahu juga gitu ya, saya mau tanya seperti itu, cuman karena ini forum nanti ya sudahlah, nanti saya langsung saja ke Pak Arif menanyakan ini, dan apa solusi dari Pak Arif juga. Karena kalau yang namanya DJK kita yang maju gitu ya, bukan di Ya, artinya bahwa ketika ada masalah ini kita menjawab karena kami geser hari bacanya jadi mundur, sehingga susutnya di bulan Mei jadi masalah nanti kan gitu. Tapi nanti kalau memang ternyata tidak signifikan, terbantukan dengan stimulus, mungkin nggak ada masalah gitu ya. Cuma takutnya nanti kalau semakin ke sini semuanya dieksekusi, takutnya nanti jadi masalah, akan gejolak dia di bulan Mei gitu. Tapi kalau kita sebut misalkan
masing-masing UP3 pilot project 2 atau 1 ULP kan nggak terlalu kelihatan ini perubahannya, penambahan itu. Sampai dia nanti kalaupun memang akan menjadi program untuk semua UP3 ULP, tidak mengganggu pelaporan kita gitu ya, secara bertahap saja gitu. Terima kasih Pak R informasinya. Ya, silakan. Informasi Pak Rudi. Apa itu? Gitu. Yang untuk yang pembacaan untuk yang baca meter itu yang UIW Sumbar itu yang kemarin yang kena tegur itu karena yang ada pencapaian di bawah yang pencapaian yang 30% itu yang di rata-ratakan Pak. Nah, jadi karena itulah makanya kalau dari pihak niaga itu ingin yang menginputkan langsung itu saya saya tidak setuju karena gitu. Yang historikal itu seperti rumah kunci, rumah apa itu kita hilang di dalam sejarahnya gitu. Iya. Nah, jadi kita sulit nanti gitu. Demikian baru di infonya. Ya, makasih Pak. Jadi memang saya yakin teman-teman juga berusaha supaya record data di teman-teman juga clear ya. Artinya jangan sampai nanti kita melakukan sesuatu hal yang merusak record data kita sebelumnya gitu ya. Jadi memang ini masukan saja nanti kita juga tadi sampaikan ke teman niaga terkait dengan baca mentor ini. Karena ini saya yakin ini dampak dari cash in-nya yang harus digenjot sehingga memang mau tidak mau ini jadi segala upaya nanti dicarikan solusinya gitu kan. Karena DB pagi tadi pun kami di wilayah tadi pagi di Begawan setiap di bidang diminta perwakilan untuk melakukan gempur tunggakan. Karena ini adalah instruksi dari pusat untuk mengejar cash in. Nah, saya yakin cara ini pasti yang dilakukan salah satunya oleh teman-teman niaga supaya memang posisinya ini masih bisa di rata-rata atau segala macam argumen lah sehingga mau tidak mau ini salah satu solusi. Nah, kita pun di EPMSI ataupun detail mungkin tidak bisa langsung frontal bahwa kita nggak setuju, tapi kita minta evaluasinya secara bertahap gitu, nggak langsung sekaligus sehingga prosesnya itu semacam serabutan gitu, bertahap saja. Tadi susul Pak Tajil saya setuju, kita bertahap supaya apa? Supaya bisa mengevaluasi. Jangan sampai nanti satu program ini cut di bulan minggu ketiga semua, ternyata nggak berhasil nih bulan depan berubah lagi, normal lagi kan jadi masalah buat kita juga gitu di teman-teman tel khususnya terkait dengan pembacaan rekeningnya. Terima kasih Pak Dwi masukannya, Pak Tajir juga. Apolo takwi karo HP itu loh lah Apolo inyo na bagarajo awak lah susah apa tuh aku korban lo apa atuh itu udah lapor juga kena KPK sudah nampak. Mungkin itu ya dari saya masukannya. Itu saja mungkin. Terus satu lagi ini kebetulan ini di grup satu lagi kayaknya heboh juga terkait material. Ada informasi dari manajer WLP terkait dengan MCB 25 ampere yang tidak ada, terus dijawab sama Pak Nopa ada, karena secara sistem ada. Nah untuk khususnya untuk yang pengadaan yang ada di FMSD, di luar dari pemasaran, tolong nanti saya dicekkan lagi Pak ya, bantu cek, sehingga nanti data kita lebih valid gitu. Karena jumlah volume contoh tadi, KWH satu pasca bayar, dicek lagi, minimal ada info terkait yaitu apakah memang ada secara fisik atau secara SAP aja yang ada sehingga mau tidak mau SAP harus kita perbaiki gitu. Saya minta tolong itu. Ini menjawab juga pertanyaan dari Pak Widodo nantinya terkait dengan pengadaan karena posisinya sekarang SKKO yang terbit kemarin akan direvisi, akan ditarik oleh wilayah, nanti pengadaan oleh wilayah. Yang sesuai informasi saya di grup minggu lalu. Nanti karena ini pengadaan di wilayah mau tidak mau nanti dari sisi resistis dari Pak Widodo nanti mengecek stok material yang ada dulu, baru nanti kuotanya menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah maksud saya supaya sama-sama enak, sama-sama terkendali, dipastikan lagi, setahu saya di Padang itu contohnya di Ago, SAP dia biasanya setiap minggu ada itu, dan setahu saya juga sekarang di posisi WIG session-nya resistis itu sudah minta laporan per minggu di 4DX-nya. Nah mudah-mudahan itu bisa dipakai dipertegas saja teman-teman supaya memang angkanya ya mendekati samalah dengan ada di SAP gitu. Jadi saya minta tolong mungkin laporannya kalau bisa dikirimkan di grup nanti
atau dalam minggu inilah sampai dengan minggu ini, sehingga nanti pengadaan prosesnya di RPLH atau Rensisdis di Pak Widodo nanti bisa langsung kita jalankan. Nah ini kemarin sudah kami rembukan di Pak Arief dengan Pak Widodo juga, saya juga, semua pengadaan nanti akan dihandle Rensisdis, nanti untuk EPMSD support untuk RKS-nya atau speknya. Nah ini saya kemarin udah tanyakan juga apakah masih ada yang speknya belum ada atau belum diupdate. Nah nanti tugas kami di EPMSD untuk mengupdate-nya. Sedangkan untuk pengadaan murni nanti langsung dari Rensisdis. Itu mungkin informasinya. Jadi saya minta tolong ke rekan-rekan semua memastikan stok fisiknya dengan SAP cocok gitu. Minimal mendekati lah, nggak jauh-jauh sekali gitu. Itu saya mungkin tambahan dari saya. Oke, Pak Rudi. Oke, siap. Untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah ada hal lain yang mau disampaikan? Silakan. Dari UP3 Bukit Tinggi, Bu Mai. Cukup, Bu Mai? Cukup. Oke, untuk UP3 Payakumbuh cukup ya, Pak Kurnia ya. Cukup, Pak, silakan. Untuk Pak Duyanto, gimana tadi? Cukup, Pak Dwi? Mas. Alhamdulillah. Mas, Untuk Pak Tadri? Cukup. Supaya kapan nih bubarnya MPSD ini? Alhamdulillah. Kalau itu Fikun-kafikunnya baru di jadi kapan? Hemat saja. Bu Mai bisa ke Padang, Bu Mai? Apa bisa ke Padang? Ke Padang. Iya, Mas. Aku nanya Bu Mai, Mas, bukan Pak Dwi, Mas. Aku Kapan Bu Mai? Kalau nggak bisa Bukit Tinggi. Oh, kalau Bukit Tinggi berat, Mas. Pak ini ke Bukit Timang lah di Padang betul. Apa Bukit Tinggi aja lah. Kalau Bukit Tinggi aku nanya Pak Tadri kalau begitu, Mas. Terus ini Masalahnya orang Bukit Tinggi banyak ini. Danto. Hari Jumat. Nah, atau ancaklah ke Padang lah. Hari Jumat saya ke Padang pada di. jadi Tapi haluan gini ya. jadi gimana Bu Mai? Minggu ini, Jumat ini kita. itu nanti biar Bang Reza yang pesan tempatnya. Agendanya apa? Aku nunggu undangan aja. Tapi kita buka bersama. Biar ada alasan ke Padang. Buka bersama alasannya. Oh iya, aku baru ingat ini. Lah ditutup belum? Baru mau tutup sama soalnya. Tutup dulu, Lek, mungkin, Lek. Oke, siap. Tutup dulu. Oke, saya tutup dulu ya. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Lelang P2TL. Gimana, Bu? Lelang P2TL gimana perkembangannya? Ada prediksi karena kami ada kontrak UP3 itu berakhir di 1 hari sebelum Lebaran. Jadi kontraknya, informasi terakhir yang dapatkan sudah kita limpahkan ke Lakdan. Nanti akan ada rapat pre-unwizing dan itu sampai sekarang memang belum ada undangan ataupun tanda-tanda rapat pre-unwizing itu, Bu. Ini coba saya nanti baru Rudi lah yang langsung WA Pak ini ya, Pak Nas. Kayaknya saya kurang cocok sama Pak Nas nih. Nanti mungkin Pak Rudi minta tolong Pak Rudi untuk WA Pak Nasnya kira-kira kapannya. Tapi dari sisi administrasi dari EPMSD itu udah menunggu aja. Mungkin prediksinya kemarin tuh 2 bulan dari ini sih dari Nota Dinas. Tapi ini udah berjalan sekitar 2 minggu dari Nota Dinas kita ke Lakdan seperti itu. Nah memang kondisinya seperti itu. Tapi insya Allah di bulan Juli itu udah clear insya Allah. Nah nanti kalau misalkan kok kondisinya teman-teman yang di UP3 kontraknya udah selesai, tidak apa-apa diadendum dulu, tapi diberikan pasal exit yang dimana isinya kontrak akan otomatis berakhir apabila ada kontrak dari sisi unit induk seperti itu aja Bu. Oke Bu Mai. Oh oke lah, artinya gini kita yang penting jelas apa yang mau dilakuin ya. Iya maksudnya gini, karena kita PL ya masalahnya itu kecuali kalau hasil lelang mungkin lebih mudah untuk proses adendum waktu. Kalau dilihat dari progres saat ini, vendor existing itu baru 50% pencapaiannya. Jadi kalau sebenarnya kami adendum waktu, itu kami harus mengevaluasi targetnya lagi seperti apa. Cobalah nanti saya bahas dulu sama Pak Manajer P3 lah,
sama Bos Ibo. Atau dari Pak Ed ataupun Pak Rudi dan Pak ini Danto dan Putra gimana? Kalau di UP3 lain rasanya karena udah hasil lelang ya. Jadi adendum aja kalau kita di PL. Jadi mungkin ada saran seperti apa evaluasi targetnya karena secara realisasi saat ini di Bukit Tinggi cuma baru 56-50% gitu. Jadi masih sangat jauh dari yang ditargetkan. Itu yang kita khawatirkan. Jadi sistem evaluasi targetnya untuk adendum ini kayak mana? Mana tahu bisa berbagi pengalaman yang lain. Bapak-bapak embak yang lain. Awak baru mah. Sanksinya dibikin Pengalaman nggak, awak Bu baru. Mai? Bu Mai, di Iya. sanksi dibikin nggak? Di sanksi apanya, Pak Ed? Nah, kalau tidak tercapai, apa Ya. yang disampaikan ke vendor? Apakah cukup dengan denda? Ada sanksi, peringatan pertama, peringatan kedua, putus. Enggak, jadi gini, hasil karena kita PL kan sifatnya temporer waktu. Jadi untuk kinerja pencapaian itu kita tidak berikan sanksi. Kita hanya di sisi SLA pencapaian. Jadi kalau semuanya tidak tercapai, maka berlakulah ya seperti biasa ya sistem ngitung gitu kan, ngitung. Denda saja kan? Denda ya. Karena dia PL masalahnya. Kalau itu saya rasa nggak ada masalah diperpanjang, dia adendum. Terus kinerjanya gimana? Ininya gimana? Kan dia sudah jalan tuh 50% pencapaiannya. Dihitung dulu atau diperpanjang juga targetnya gitu. Kalau itu aja tidak tercapai, biasanya kalau kita konsul ke bagian pengadaan, dia akan bersaran, Pak, ini targetnya realistis apa tidak. Kalau memang bisa SLA-nya kita turunkan, kan juga tidak masalah katanya. Seperti itu biasanya kalau kita konsul ke pengadaan. Gitu ya. Evaluasi kondisi pencapaiannya terhadap lapangan gitu. Mungkin bisa juga ditambahin Bu Mai kalau misalkan balik lagi ke hukum ekonomi gitu ya. Berapa modal, berapa yang didapatkan. Kalau misalkan contoh 3 Bukit Tinggi misal. Kontrak yang dikeluarkan untuk bulan Februari misal 50 juta, terus kita mendapatkan TS 80 juta, berarti otomatis kita masih ada saving 30 juta. Mungkin evaluasi dari sisi itu bisa dipakai Bu Mai untuk bisa dari sisi justifikasi kalau misalkan mau adendum dari sisi waktunya. Seperti itu mungkin Bu Mai. Jadi kalau untuk evaluasi terhadap ini variable cost atau fix dan variable cost yang kita keluarkan itu sudah sampai ke situ dan itu yang paling kecil kita ambil. Kalau nggak salah di level 1,5 kali dari modal. Jadi memang kondisi pencapaiannya memang dilihat dari jumlah temuannya banyak. Cuman ya itu tadi kita targetnya pelunasan. Kalau sebelumnya kita hitung berdasarkan pelunasan ditambah dengan kalau ada penetapan di hasil revisi. Itu kita hitung juga KWH-nya. Tapi sekarang kita lebih orientasinya ke benar-benar ada kontribusi pelunasan. Nah itu aja sebenarnya yang mempengaruhi. Tapi tidak apa-apa, nanti kami buat justifikasi sama halnya kayak waktu rekomendasi SPI dulu. Kita akan simulasikan temuan dia yang sudah fix memang benar-benar itu asli temuan di luar dari yang abu-abu ya. Kita simulasikan jika semuanya terhadap potensi kontribusi KWH-nya itu cukup, mungkin itu juga salah satu dasar kami mengevaluasi untuk adendum nanti. Ini dari hasil diskusi ini terbayang juga seperti itu caranya. Terima kasih banyak Pak Ed sama. Kita sebenarnya pernah ngitung temuan Bu Mai. Pernah juga kita pernah temuan di luar P4. Iya. Di luar P4. Iya, betul. Bisa juga kita ambil temuan di luar P4. Simulasinya ya. Ya, oke, karena yang namanya pelunasan itu kan tak kontrolnya PT TR kan, vendor kan. Itu aja sebenarnya. Nah, ini bisa juga kalau selesai ditambah satu temuan, satu pelunasan, satu pemeriksaan, itu bisa juga Bu Mai. Persentase aja. Iya. Dia dapat plus, ada yang kena denda, jadi seperti itu. Jadi gini Pak Ed, kita karena kemarin ini panjang jadi sudah jam 12 ini.
Sebenarnya kita berangkat dari evaluasi Waktu bukber aja lah kita bahas, Bu Mai. buka pas bukber. Oh aja Pak Edma. Pas Ya lah, nanti bubar di aja. Coba Padang. saya evaluasi juga sama Pak Saifullah nanti. Yang pasti kita sudah terbayang bahwa kontrak lelang itu diprediksi 1,5 bulan ke depan. Makasih Pak Solekan infonya. Siap. Terima kasih juga Bu Mai informasinya. Oke, alhamdulillah akhirnya saya punya kesempatan untuk acara pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Bu Mai, Pak Tadri, Pak Dwi, Pak Kurnia, Pak Reza, dan Pak Rudi Amiri. Alhamdulillah. Untuk menutup acara pada siang hari ini, kita mintakan lagi pada Pak Rudi untuk memimpin Yadiel. Silakan Pak Rudi. Baik, untuk mengakhiri WG session kita hari ini, mari kita yel kembali. Semangat pagi. Pagi. PLN. Berakhlak, andal, baik. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.